wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita terkait dengan zakat, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan membahas zakatul awraq an-nadiyah. Zakat uang kertas ya, karena sekarang yang laku uang kertas. Kalau zaman dulu jelas ya, uang berupa nakden, emas dan perak. Al-awraq an-naqdiyah wan nuqud al-ma'daniyah hiya allati yatimu tabadulu biha badalan min anidh-dhahabi wal fiddah wa tu'addu bimathabati khawala masrifiyah 'ala al-masrif al-markazi lid-daulah bima yu'adiluha dhahaban min ar-rasid al-dhahabi al-mahzun alladhi yuqta al-umlah al-mutadawilah. Jadi uang kertas ini ya adalah salah satu instrumen ya untuk pengganti dari emas dan perak. Nah, dan dia terhitung sebagai alat tukar ya, alat tukar yang ditetapkan oleh Al-Bank Al-Markazi ya, bank pusat kalau kita di BI. Nah, itu setara ya, ada penyimpanan sebagai penggantinya emas dan perak di bank pusat itu. Nah, ini jadi uang kertas lah, kalau kita rupiah berarti rupiah. Qad bahasa fuqahal asru hukmu zakati hadin nuqud al-waraqiyah fa qarraru wujub az-zakati fiha indal jumhurul fuqaha al-hanafiyah wal malikiyah wasyafi'iyah li anna hadhihi nuqud imma bimathabati tainin qawiyyin ala khazanatid daulah aw sanadatut tain aw khiwala masrifiyah bi qimatiha tainan alal masrif. Jadi menurut jumhurul fuqaha ya, mayoritas ahli fikih baik dari madhab Hanafiyah, Malikiyah maupun Syafi'iyah, bahwa mereka menetapkan uang kertas ini ya, yang sebagai alat tukar atau rupiah ini ya kan, itu kena zakat ya. Walam yara atba'u al-madhab Hanbali az-zakah fiha hatta yatim sarfuha filhan bil ma'dan an-nafis ya, qiyasan ala qabdudain wal haq wujub zakat fiha. Nah, jadi menurut madhabul jumhur bahwa ini kena zakat. Jadi kalau yang punya uang ya, mau simpanan banyak dan sebagainya, nah berarti dia kena zakat ya. Wa yuqaddar nisabuha bisi'ri sarfi nisabidz dzahab al-muqarrar syar'an wa huwa 20 dinaran aw mithqalan wa nakhtaru ayyakuna wasnuha dzaban 85 graman wa minal fiddah amalan dirham al-arabi ya. Jadi untuk nisabnya ya, nisabnya itu disamakan dengan emas atau perak ya. Tapi kalau perak kita kayaknya nggak terlalu biasa dengan apa ya, kita juga harganya nggak terlalu tahu juga ya perak itu, padahal sebenarnya tahu nih bisa perak berapa gram ya. Kalau perak itu 595 gram setengah kilo ya. Jadi besar ya. Kalau emas cuma 85 gram ya. Ini 595 gram, jadi hampir 6 on ya.
hampir 6 on. Tapi nggak tahu perak harganya berapa. Itu besaran mana kalau 695 kali harga perak dengan 85 kali harga emas. Karena nanti di beberapa pendapat ada yang mengatakan itu yang mana yang dulu nyampe nisabnya. Ya seumpama 83 emas 85 juta. Sedangkan 595 perak itu sama 70 juta. Maka yang kita pakai yang 70 juta itu sebagian pendapat begitu ya, untuk nisab sebagai kehati-hatian. Artinya kalau sudah nyampe segitu harus dikeluarin. Jadi yang dikeluarkan nisabnya adalah 85 gram emas atau 59 gram perak. Nah, ini nisabnya ya. Wala tasibu az-zakat alal awraq an-naqdiyah illa bi bulughiya an-nisab asy-syar'i wa bi khalanil khaul wa bil faraq min ad-dain wa al-haqq wal 'adl wa zada al-hanafiyah bi ay yakuna nisab fadilan anil haja asliyah limaliki min nafaqatin wa kiswatin wa ujrati sukna wa alatil harb. Jadi kewajiban zakat ini setelah nyampe satu nisab. Nah tadi itu nisabnya dan sudah setahun. Ya sudah setahun. Kemudian sudah dikurangi wabil faraq minad dain, utang. Jadi setelah dikurangi utang, ya kan. Nah, kemudian kalau pendapat Hanafiyah ditambah lagi setelah dikurangi dari kebutuhan pokok. Nah, jadi siapa punya uang 150 juta ya sekarang berarti setahun kemudian harus ngeluarin setahun. Iya, kan wa khaulanil khaul ya, setahun kemudian. Iya, maksudnya pada hari itu ya. Jadi ini kan sudah setahun. Setahun pada hari itu sudah setahun dikurangi kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Ya. Jadi otomatis kalau setahun kan udah keluar nih kebutuhan pokok ya kan. Terus sisanya hari itu dikurangi juga kebutuhan pokok hari itu, kemudian dikurangi kita memang magang uang 150 tapi utangnya ternyata 100 juta ya kan. Nah, jadi nggak kena karena udah dikurangi nggak sampai satu nisab. Ini yang dikeluarin berapa? Sedangkan yang dikeluarkan sama ya dengan emas yaitu 2,5% atau 2,5%. Jadi sama. Nah ini yang tentang uang kertas. Nah, kita lanjutkan dan ini insya Allah banyak kita inikan yaitu tentang uang kertas. Ini saya ini kan karena saya loncat saja karena yang lain pembahasannya sangat ini. Nah, zakatu urudut tijarah. Nah, ini sangat penting sekali yaitu zakat barang dagangan. Nah, ini detailnya. Kalau kemarin kan hanya secara umum saja. Abhasu fi al-maqsud bi urudit tijarah wa surutuz zakat fiha wa taqwimul urud wa miqdarul wajib wa hukmu dhammir ribhi wan nama wa ma li ghairi tijarah ilal aslil mal wa kayfiyatiz zakatit tijarah indal malikiyah wa zakatu syirkatul mudharabah. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa itu barang dagangan, syarat zakat di dalam barang dagangan itu seperti apa, bagaimana menilai barang dagangan. Nah, jadi bagaimana untungnya itu, dan bagaimana zakatnya sirkah mudharabah. Jadi sirkah mudharabah itu kerjasama. Jadi kerjasama, satu sisi orang punya modal, satu sisi orang punya kemampuan. Nah, sama Pak Haji punya modal, Pak Haji Fatah punya kemampuan. Nah, daripada Pak Haji uang ngendap di bank sama makan, nggak besar ininya tambahannya ya kan, meskipun di bank syariah kan juga nggak besar ya kan. Nah, kemudian punya di
nih buat usaha 1 M sama. Nah, itu bagaimana zakatnya, ya kan? Nah, itu nanti juga kita bahas. Awalan makna urudut tijarah. Jadi arti dari urudut tijarah atau maksud dari urudut tijarah atau barang dagangan itu apa? Ya ma adan naqdaini minal amti'ah wal aqarat wa anwa'il hayan waz zuru' was siyab wa nahwi dzalika mimma uiddu litijarah. Jadi yang dimaksud barang dagangan adalah ya semua hal, ya semua barang selain emas dan perak. Nah, jadi selain emas dan perak. Karena kalau emas dan perak dia ada zakat sudah sendiri, ya. Jadi selain emas dan perak yang memang diniati disiapkan itu untuk berdagang, termasuk aqarat. Aqarat itu apa istilahnya? Barang tetap. Nah, harta tetap. Kan ada harta tetap, ada harta bergerak. Harta tetap ya seperti tanah itu ya, harga bergerak yang lainnya. Jadi kalau dari sawah, mau rumah, mau apa, tapi kalau diperdagangkan ya itu termasuk dianggap sebagai urudut tijarah, barang dagangan. Jadi barang dagangan ini pengertiannya simpel, pokoknya semua yang diperdagangkan selain emas dan perak, karena emas dan perak nanti ada zakatnya sendiri. Artinya kalau dia nanti sudah dikeluarin atas nama emas dan perak, ya tidak lagi dikeluarin atas nama urudut tijarah. Karena kalau begitu dua nanti, atas emasnya dikeluarin, atas ininya dikeluarin. Ya. Wa yadkhulu fiya indal malikiyah al-khuli allati ittakhadha lit-tijarah. Akan tetapi ini menurut Malikiyah ya, kalau tadi kan jumhur secara umum, menurut Malikiyah meskipun emas ya, tapi kalau dia emas perhiasan yang memang dipersiapkan untuk apa? Untuk dagang, dia juga sama dianggap urudut tijarah. Artinya ya zakatnya zakat urudut tijarah, zakat barang dagangan. Ini menurut Malikiyah. Wal aqar alladhi yattajiru fihi sahibu bil bai' wasyira' hukmuhu hukmus silah tijariyah wa yuzakki zakatu urudut tijarah. Amal aqar alladhi yaskunuhu sahibuhu aw yakunu muqirran li amalihi la ka mahallin litijarah wa makanin lisina fala zakata fihi. Adapun apa barang-barang aktiva ya, barang-barang tetap ya. Barang-barang tetap ya kan. Kalau ya seperti rumah tadi, tanah dan sebagainya, kalau memang diperuntukkan untuk jual beli, ya, maka dia kena zakat. Tapi kalau yang ditempati atau hanya sebagai tempat untuk berdagangnya, nah, maka atau tempat untuk usahanya, tempat untuk pabriknya, maka dia tidak kena zakat. Nah, menurut jumhur ulama. Jadi kos-kosan kosnya berarti tidak, karena dia makan ya, tapi usahanya hasilnya ini. Tapi kalau nanti barang dagangannya harus dihitung. Kalau barang dagangan, ya. Ini pendapat jumhur ulama. Yang berpendapat dihitung juga ada, tapi inilah yang paling tidak jumhur ulama, jumhur fuqaha yang bisa kita pedamani. Sanian surutuz zakatil urudut tijariyah. Ya. Jadi syarat zakat barang dagangan. Istarata al-fuqaha li wujubi zakati urudit tijarati syuruton. Arba'ah indal Hanafiyah wa khamsah indal Malikiyah wa sittah indal Syafi'iyah wa syartaini faqat indal Hanabalah. Jadi syarat tentang kewajiban zakat barang dagangan ini ya para ulama memberikan syarat-syarat ya, syarat-syarat wajib, tapi beda-beda. Jadi menurut Hanafiyah ada 4 syarat, menurut Malikiyah 5 syarat, menurut Syafi'iyah 6 syarat dan Hanabalah 2 syarat. Nanti akan di belakang. Minha salah satu syurut muttafaqun 'alaiha wa hiya bulughun nisab wa haulanil haul wa niyatut tijarah. Nah, yang 3 syarat ini hampir semua ulama sepakat, yaitu terkait dengan nisab, terkait dengan sudah setahun dan niat untuk diperdagangkan. Wa minha syurut zaid fi ba'dil madzhab wa ya ma'yati. Nah, ini
penjelasannya dalam rinciannya berbagai madhab. 1 bulughun nisab, ya, sudah nyampe nisab. Atau belugha qimatu amwali tijarah nisaban minadz dzahabi awil fiddati al mutarabbain wa tu'tabaru fil balad alladhi fihi mal fa in kana fi mafazatin i'tabarat qimatuha fi aqrabil amsari ila tilkal mafazah. Jadi harta yang barang dagangan ini yang diperdagangkan itu sudah sampai nisab seperti nisabnya emas dan perak, ya, emas atau perak. Jadi nisabnya emas atau perak. Nah, yang digunakan dasar atau pedoman emas perak yang mana? Nah, karena kan setiap negara juga harganya berbeda. Maka yang digunakan adalah negara di mana harta itu ada. Nah, kalau di Indonesia ya di Indonesia. Tapi kayaknya kalau yang emas batangan se-Indonesia itu sama masih. Selama pakai yang standar, katakanlah Antam ya. Itu sama aja, mau di mana aja sama ya. Tapi kalau perhiasan, karena pada dasarnya perhiasan itu bukan emas murni ya, itu beda-beda. Bahkan setiap toko aja bisa beda karena makanya yang menjadi standar adalah emas yang murni tadi, yaitu yang dikeluarin kalau di Indonesia Antam lah. Jadi gampang saja kalau mau menghitung nisabnya zakat. Hari itu ya di bursa Antam berapa ya sudah itu yang digunakan. Fa in kana fi mafazatin, ini zaman dulu. Jika seandainya harta tersebut, orang tersebut berada di padang pasir ya, katakanlah jauh dari mana-mana. Jadi daerah-daerah, kalau kata orang Arab itu, kalau Mesir namanya So'idi, Pak. Kalau di Saudi namanya Badui. Ya, jadi orang-orang pedalaman jauh dari daerah, sehingga dia saat itu, ini zaman dulu, kalau sekarang mesti tahu lah ya. Jadi sehingga dia tidak tahu sebenarnya standar harga emas atau perak itu saat itu berapa, karena di situ tidak ada katakanlah perputaran emas apa. Nah, itu maka menggunakan standar daerah yang terdekat. Ya, itu. Tapi kalau sekarang kayaknya tidak ada, ini sudah. Wa daliluhum ala hadzal syarti ahadits marfu'ah wa mawqufah tadamman taqwimu mali tijarah fa yu'addi kullu mi'ati dirhamin khamsatu dirham. Nah, ini dalilnya hadis-hadis yang telah marfu' ya. Wa qala al-Malikiyah fi hadzal syart in kana at-tajir muhtaqiran wa zaba ayyabi'a min urudi tijarah bi nisabi min adh-dhahab wal fiddah wa in kana mudhiran lazima ayyabi'a min dzalika bi ayyi syai'in minha walau dirhaman. Ini menurut Malikiyah itu dibedakan, Pak. Jadi perdagangan itu dibedakan. Barang dagangan yang artinya perputarannya itu hanya dalam waktu tertentu. Jadi misalnya ya barang dagangannya tembakau ya. Musiman tembakau. Jadi dia beli tapi mutarnya sudah biasa. Sama mau 3 bulan 4 bulan yang lalu baru dijual. Itu namanya muhtakir. Nah, sedangkan yang mudir, yang berputar biasa ya, kayak katakanlah kita kayak minimarket kayak apa, ini kan putar ya, cepat dan sebagainya, itu dibedakan. Nah, menurut Malikiyah, jika yang musiman itu baru ya kena zakat ketika sudah dia jual, ya kan, kemudian baru 1 tahun. Seperti pertanian ya. Ya, jadi dia jual, tapi setelah itu baru 1 tahun. Ya, setelah tahun jual ya, 1 tahun kemudian. Nah, dan dia juga harus menjual itu sudah 1 nisab yang dijual. Nah, jadi yang sudah dijual sudah 1 nisab, kemudian sudah 1 tahun. Meskipun nanti sini juga ada lagi kan, tapi yang pertama ini dijual sudah 1 tahun. Tetapi kalau barang yang berputar, ya sudah dari awal, ya kan, yang penting pada dia itu menjual terus lah ya, menjual terus, tidak dalam musiman seperti itu ya, itu ya dari awal tahun, kemudian biasa setahun kemudian kena zakat ya. Wal mudir wa alladhi yabi wa yastari wala yanduru waqtan wala yanbidu lahu qaulun ka ahlil aswaq. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan tadi ya. Wal khulasah innal jumhur ghairul malikiyah
qalu al-mudir wa ghairul mudir lahuma hukmun wahid wa anna man istara ardan litijara fa khala ali qaul qawwamahu wa zakahu. Nah, kesimpulannya kalau jumhurul ulama, jumhurul fuqaha itu tidak membedakan mau yang musiman, mau yang berputar terus-menerus, ya pokoknya setahun dinilai sudah sampai 1 nisab maka dia kena zakat. Tetapi kalau Malikiyah tadi itu hanya sedikit perbedaan. Bagi yang musiman jual dulu yang pertama, nunggu kemudian 1 tahun, ya kan, dan penjualannya ini sudah 1 nisab baru dianggap kena zakat. Nah, tapi kayaknya susah lah ya, tapi yang pakai jumhurul fuqaha saja. Yang kedua khaulanul khaul, ya, syarat sudah 1 tahun. Ayyahula alal amwal al khaul min waqti milkil urud la ala sil'ah nafsiha wal mu'tabar fi dzalika indal hanafiyah wal malikiyah tarfal khaul la wastahu amma fil ibtida wa ta'aqqaq al ghani wa amma fil intiha falil wujub faman malaka fi awwalil khaul nisaban summa naqasa fi asna'ihi summa kamila fi akhirih wajabat fihi zakah amma law naqasa fi awwali aw fi akhiri fala tazibu fihi zakah. Jadi yang kedua seperti kemarin yang sudah kita terangkan secara umum, tapi ini khusus untuk khaulanul khusus untuk barang dagangan, syaratnya sudah 1 tahun. Nah, 1 tahun ini dihitung ketika awal katakanlah kita memiliki barang dagangan. Jadi awal kita usaha dirikan, kemudian kita belanja. Nah, disitulah mulai kita terhitung usaha kita. Jadi dihitungnya bukan barangnya, ya barangnya, tetapi nanti kimahnya yang dihitung, ya. Nah, sedangkan menurut Hanafiyah sebenarnya yang kita tahu, ya, termasuk juga Malikiyah, bahwa ngitung tahunnya adalah di awal sama di akhir. Yang penting di awal sudah dapat 1 nisab, di akhir sudah 1 nisab. Meskipun di tengah-tengah ini berkurang, bahkan tidak ada sama sekali, seumpama di tengah bangkrut, ya kan, kemudian bangkit lagi, ya, dapat pinjaman seumpama, bangkit lagi, maka tetap ketika di akhir tahun dia sudah 1 nisab, maka dia tetap kewajiban zakat, ya, seperti yang pernah kita sampaikan. Tapi kalau yang di awal kan untuk semua jenis barang yang kena zakat, yang ini khusus barang dagangan. Nah, ini menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut Syafi'iyah seperti yang kita sampaikan kemarin, memang harus dalam setahun itu harus 1 nisab terus, nggak boleh berkurang. Sedangkan Hanabalah intinya sama seperti Syafi'iyah, tetapi bolehlah berkurang kalau hanya sehari 2 hari. Ya, sehari 2 hari berkurang tidak apa-apa, dimaklumi. Ya, hanya itu saja. Tapi kalau menurut Syafi'iyah harus los terus, sehingga memang yang paling mudah perhitungannya adalah Hanafiyah. Jadi simpel aja, dihitung hari pertama kita usaha sudah 1 nisab, kemudian dihitung pada waktu 1 tahun kemudian sudah 1 nisab, ya sudah. Tengah tanah nggak usah dihitung lagi, puyeng ngitung tiap saat gitu ya, apakah 1 nisab atau enggak. Nah, ini memang yang gampang, ya. Kemudian yang ketiga niyatut tijarah halas syira', ya. Niat memang untuk diperdagangkan ketika kita beli barang dagangan. Ayan wiya al maliku bil urudit tijarah halata syira'iha. Amma idza kanat an-niyah ba'dal milk fala budda min tiraghnil amali tijarah biniyah. Wa yushtaratu aidan indal Hanafiyah ayyakun asy' al-muttajir fihi salihan li niyatit tijarah. Walau istara ardon kharajiyah litijarah fa fiha al-kharaj sala az-zakah. Walau istara ardon usyriyah wa zara'aha wajaba fi zar'i at-tatij al-us duna zakah. Jadi harus seorang yang tadi itu ya mempunyai atau pengusaha atau pedagang tadi, ketika membeli barang dagangan itu memang dia berniat untuk diperdagangkan. Jadi niatnya itu diperdagangkan. Jadi niat. Tapi saya kira niat itu kan memang tempatnya ada di hati. Jadi enggak usah nawe itu, ya kan, ishtara itu, ya kan, sama al-badoi al-sil'ah litijarah enggak perlu, ya. Sampai mengucap enggak perlu. Tapi cukup ya dalam hati, ya,
dengan kita membuka lahan dan sebagainya, menyiapkan toko dan sebagainya, itu sudah sebagai niat. Ketika beli barang dagangan, kita jelas mau berangkat juga sudah niatnya barang dagangan. Tapi niat itu memang barang dagangan. Ya. Wa yustaratu aidan indal Hanafiyah ayyakuna asyam tajri sholikan li niyatit tijarah. Nah, dan memang barang tersebut adalah barang yang layak diperdagangkan. Jadi barang yang layak diperdagangkan. Kalau tidak layak diperdagangkan ya dia bukan termasuk dianggap sebagai barang dagangan. Contohnya di sini. Ini kalau zaman dulu ya, kalau sekarang tidak ada. Jadi zaman dulu itu ada namanya tanah khoroj. Ya, tanah khoroj, tanahnya ditaklukkan, kemudian dikelola oleh para sahabat, tetapi ada khorojnya, ada pajaknya. Nah, jadi tanah sebenarnya tanah taklukan, kemudian dikelola, ya kan? Itu dulu ada, ya, ada zakatnya. Nah itu ketika beli itu nggak perlu punya niat di perdagangan ini menurut Hanafiyah. Karena apa? Karena nanti sudah ada zakatnya sendiri terhadap tanah itu, dan itu besar, ya. Tanah khoroj itu besar, al-usr kayaknya 10% ya, al-khoroj itu ya. Ada yang berpendapat 5%, tapi antara itu. Jadi memang besar ya. Istaratu asy-Syafi'iyah ayan wiya bil urud tijarah halal muawadah fi salbil aqdi aw fi majlisi wa illam yanwi ala hadzal wajh fala zakata wa istaratu tajdidu niyatu tijarah inda kulli muawadah hatta yafragu ra'sul mal. Jadi kalau menurut Syafi'iyah, Mas Syafi'iyah ini sangat sangat hati-hatinya luar biasa ya memang. Jadi harus ketika kita setiap beli itu kita niatkan sebagai untuk disiapkan untuk barang dagangan. Nah, ketika orang tidak berniat untuk itu, nah itu tidak ada zakatnya menurut Syafi'iyah. Dia tidak niat untuk digunakan sebagai barang tijarah, maka itu tidak ada. Tapi yaitu niat itu sepakat ya, semuanya ada di hati. Nah, sedangkan lesan itu ada yang mengatakan sunnah, ada yang mustahab ya, hampir sama lah namanya. Tapi kalau yang jelas niat itu di hati. Oleh karena itu saya kira ya ketika orang berangkat dan sebagainya itu ya sudah jelas lah bahwa itu memang diniatkan untuk tijarah. Milkul urud bi muawadah istaratu al jumhur ghairul Hanafiyah atamlika al urud bi muawadah kasyira wa ijarah wa mahar. Fa in malakat bi ghairi muawadah ka irsin aw khul'in aw ibatin aw wasiyah aw sadaqah masalan kan taraka syakhsun li farasati urud tijarah fala zakata fiha hatta yatasarrafu fiha bi niyati tijarah. Nah ini berarti menurut jumhur selain Hanafiyah, yang orang memiliki tijarah ini kan syaratnya memang dia diniatkan untuk perdagangan dan dengan akad jual beli. Ya, dengan akad jual beli. Seandainya ya dengan akad yang lain dia memiliki harga dagangan itu, tapi bukan karena akad jual beli, bukan akad karena sewa dan lain sebagainya, seperti mendapat warisan, mendapat hibah, ya kan, mendapatkan sedekah dari orang lain yang banyak, ya kan. Nah, setelah itu, ya kan. Dan bentuknya barangnya berupa barang dagangan. Jadi seumpama kita diwarisi barang banyak, barang dagangan kepada orang tua kita, dari orang tua kita ke kita. Nah, ini kan awalnya kita nggak ada niat karena ini hanya mendapatkan dalam bentuk warisan atau hibah ya dari orang lain. Fala zakata fiha hatta yatasarrafu fiha bi niyatit tijarah. Jadi menurut jumhur fuqaha tidak ada zakatnya sampai ya kan memang kita tasarrufkan dengan tasarruf niat tijarah. Jadi kalau kita mendapatkan warisan saat itu karena kita orang dagang juga, meskipun awalnya bukan dagang, kita masukkan menjadi barang dagangan atau memang barang dagangan kita jadikan satu dengan barang dagangan kita, maka tidak ada zakat kecuali pada waktu itu ya kan kita niati sebagai barang dagangan. Jadi kecuali kita niati barang dagangan. Kemudian kita kembalikan seperti yang kemarin. Nah, kalau Hanafiyah, ya kan, itu nanti zakatnya menghitung tahunnya dia
mengikuti harta induk kita. Kalau barang dagangan kita ya ngintuk barang dagangan kita induknya. Sedangkan yang lain ya, kalau kita namanya mal mustafad, harta yang kita peroleh di tengah-tengah itu dia berdiri sendiri setahun baru kemudian dikeluarin zakat. Nah, jadi kalau menurut jumhur fuqaha seperti itu. Jadi kita mendapatkan warisan, mendapatkan apa, maka jumhur fuqaha dihitung ya kan dari itu dia mustakil setahun kemudian baru keluarin zakat. Tapi kalau Hanafiyah ya sudah includekan dengan harta pokok yang sebelumnya. Harta pokok sebelumnya awal tahunnya seumpama Muharram, ya Muharram kemudian dikeluarin. Tapi kalau madhab yang lain selain Hanafiyah sama kita dapatkannya sekarang Jumadil akhir ya kan, ngitungnya nanti Jumadil akhir yang akan datang. Nah ini menurut Hanafiyah ya. Allah yang kelima, syarat yang kelima yaitu Allah yaksuda bil mal al kinyah ay imsaku lil intifa bi wa adamul itijar bihi. Hadza syartun dzakarahu asy-Syafi'iyah wal Hanabah wal Malikiyah. Fa inna qasada dzalika in qata al haul wa idza arada tijarah ba'da idzin ihtaja li tajdidin niyati tijarah. Kemudian syarat yang kelima wajib zakat itu harta tersebut tidak kita niatkan untuk kita jadikan milik ya, milik secara pribadi yang tidak untuk diperdagangkan. Jadi kita dari barang dagangan untung kita beli untuk kemudian untuk rumah kita karena kita nggak punya rumah gitu kan, baru punya rumah. Nah kemudian kita punya rumah, maka itu menurut Syafi'iyah, Hanabalah dan Malikiyah itu tidak kena zakat dan sudah terputus di situ sudah. Ya. Ulang. Ya. Ini. Jadi seandainya kita, jadi syarat urudut tijarah kena zakat itu bahwa harta tersebut tidak ya dijadikan sebagai milik ya kan, yang kita ya gunakan secara pribadi bukan untuk barang dagangan. Seumpama kita punya usaha ya, di awal 100 juta ya kan, 100 juta. Delalah memang kita belum punya rumah, belum punya apa ya katakanlah. Anggap aja kita ini awal berusaha 100 juta set. Nah tahu-tahu di tengah ya namanya kita pengen punya rumah dan sebagainya. Nah kita untungnya katakanlah atau bahkan sebagian pokoknya ya kan kita ambil 75 juta seumpama, atau kita ambil 50 juta ya kan, kita belikan tanah yang memang nanti ini mau kita gunakan untuk rumah kita, artinya bukan untuk diperdagangkan. Maka itu menurut Syafi'iyah, Hanabalah dan Malikiyah dia tidak kena zakat karena yang tersisa nggak sampai 1 nisab ya kan, sampai akhir ternyata nggak sampai nisab maksudnya ya, itu maka dia tidak kena zakat. Karena apa? Itu sudah diniati menjadi hak milik yang dimanfaatkan secara pribadi. Tapi itu seperti yang kami sampaikan, syaratnya bukan pengen lari dari kewajiban zakat. Memang yaitu kebutuhan pokok kita yang harus dipenuhi, kewajiban kita pada keluarga kita ya kan, yang harus dipenuhi. Nah itu tidak kena zakat. Nah kemudian jika sudah ternyata diniatkan untuk barang dagangan lagi, awalnya itu, tapi ternyata diniatkan barang dagangan. Kenapa? Ternyata ada yang nawar, ya kan? Ini baru beli 50 juta, sudah ada nawar yang 100 juta ini. Wah, kita jual sajalah. Nah, kemudian kita jual, maka itu menjadi barang dagangan lagi. Nah, jadi meskipun kita beli tanah, tapi menjadi barang dagangan lagi karena sudah kita niatkan tijarah. Ya, kita niatkan untuk jual beli untuk barang dagangan. Jadi ini awalnya pengennya untuk sendiri, tapi ternyata kok ini ada yang nawar tinggi nih ya. Karena tanah itu kadang kan tidak tahu Pak. Jadi baru sebentar itu kadang untungnya juga. Makanya kata orang Jawa jual beli tanah itu kayak orang dapat pulung Pak. Pulung itu apa ya? Dapat keberuntungan yang nggak dikira-kira lah. Itu kayak anggap aja sudah bagian dari takdir gitu. Jadi orang tuh pokoknya ini adalah strategis dan sebagainya, dapat uang. Saya pernah punya kawan itu ya, hanya beliau tukang panggil Pak, jurusita istilahnya. Dia beli tanah itu 28 juta Pak.
28 juta dalam 5 tahun laku 2M, Pak. Karena apa? Sebelumnya itu tidak ada akses jalan sama sekali. Tahu-tahu jadi akses jalan besar, setelah itu ujungnya itu wisata baru dan ramai sekali. Sehingga dalam waktu 5 tahun itu dari 28 juta menjadi 2M. Nah, itu pulung namanya, artinya keberuntungan yang tidak dikira-kira sebelumnya, ya kan. Nah, kalau seperti itu seandainya awalnya kita niatkan untuk dimiliki di tempat tinggali, ternyata dijual, ini kena zakat. Karena apa? Ini bagian dari urudut tijarah, termasuk dianggap dia bagian dari barang dagangan, ya. Iya. Yang kelima, Allah yasira jami'al mali tijarah fi asna'il haul naqdan wa aqallu minan nisab. Dan tidak juga ya barang dagangan ini seandainya barang dagangan itu semuanya dijual menjadi uang, ya. Kalau dulu uang uang emas perak, ya. Ternyata uang emas peraknya kurang dari 1 nisab. Nah, itu juga tidak kena zakat. Jadi seumpama sudahlah males saya kita nih ya, maleslah saya usaha ini katanya. Sudah semua barang dagangan dijual. Ternyata setelah dijual tidak nyampe 1 nisab. Ini juga tidak kena zakat. Saya jawab. Ini pas kesimpulan, Pak Ji. Yang ketujuh, Allah tata'allaqu az-zakat bi ainil ard. Hada syartun indal malikiyah. Fa in talaqat az-zakat bi ainihi ka khulidza wal fiddah wal kalmasiyah wajibat zakatu in balagha nisaban mislu zakatun naqdir wal amr. Fa in lam tata'allaq az-zakat bi ainil mal kathiyab wajibat zakatut tijarah. Nah, yang kedua, bahwa barang dagangan ini bukan termasuk jenis barang yang secara barangnya sendiri itu sudah kena kewajiban zakat. Jadi barangnya sendiri sudah kena kewajiban zakat, yaitu emas dan perak. Kemudian pertanian yang sudah ditentukan kena wajib zakat. Kemudian hewan yang sudah ditentukan wajib zakat, kayak sapi, kambing, sama unta. Nah, kalau memang barang-barangnya itu, ya, nah itu kalau dia sudah dizakati karena barang-barang tersebut, dia sudah tidak kena zakat barang dagangan. Jadi sama kita sudah emas, ya, emasnya sudah kita zakati dalam bentuk emas, nah, maka dia tidak kena zakat barang dagangan. Kita sudah punya hewan, katakanlah, kita zakati sudah hewannya, ya, jadi maka dia tidak kena zakat barang dagangan. Jadi tidak double accounting, ya. Karena kalau double, ya, itu kewajiban yang berat. Satu sisi ainnya kena, kemudian ainnya itu barangnya, kemudian nilainya kena karena barang dagangan, ya, berat, ya. Nah, ini wal khulasatu. Nah, ini. Nah, nanti di akhir saja, ya, nanti kita inikan karena ini masih banyak, atau sedikit ini Pak Ji, biar sekalian nanggung, nanti tidak enak. Wal khulasatu indal Hanabalah. Jadi syarat menurut Hanabalah itu ada 2. Yang pertama, bahwa itu dimiliki dengan cara dibeli. Nah, cara dibeli ini menurut Hanabalah. Kemudian yang kedua, diniatkan memang itu untuk barang dagangan. Ini menurut Hanabalah 2 itu syaratnya. Menurut Hanafiyah seperti tadi 4 syarat. Yang pertama sudah 1 nisab, yang kedua sudah 1 tahun, yang ketiga memang diniatkan untuk barang dagangan ketika dia melakukan usaha tersebut. Yang keempat, barangnya tersebut memang barang yang layak untuk diniatkan sebagai barang dagangan, yang seperti tadi. Menurut Malikiyah ada 5 syarat. Pertama, barang yang diperdagangkan tersebut bukan termasuk barang yang memang sudah dikenakan zakat sebelumnya. Kemudian yang kedua, barang tersebut, ya, diperoleh dengan cara jual beli, nah, bukan dengan cara pewarisan seperti tadi, hibah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, diniatkan
memang untuk barang dagangan ketika dia beli. Dan kemudian yang keempat, harga yang untuk membeli tersebut atau modal yang untuk membeli tersebut memang harta miliknya yang disiapkan untuk jual beli, bukan karena hibah dan sebagainya. Kemudian yang kelima, menurut Malikiyah syaratnya untuk barang yang tadi itu musiman, nah, maka dia ngitungnya ketika sudah dijual 1 nisab, setahun kemudian baru dikeluarin. Tetapi untuk yang lain, yang perputaran ya sudah, ya, yang penting memang masih dijual dan sudah 1 nisab, sudah 1 tahun. Kemudian menurut Syafi'iyah ada 6 syarat. Ya. Yang pertama memang diniatkan barang tersebut diperoleh dengan cara jual beli. Kemudian bukan karena pewarisan. Kemudian yang kedua memang diniatkan untuk barang dagangan. Kemudian yang ketiga tidak diniatkan menjadi milik pribadi seperti tadi. Kemudian yang keempat sudah 1 tahun. Kemudian yang kelima, seluruh harta tadi ketika diuangkan, ya sudah diuangkan, tidak kurang dari 1 nisab. Kemudian tambahan lagi yang untuk Syafi'iyah yang keenam, bahwa selama 1 tahun, nah nisabnya ini harus stabil. Nah, artinya tetap 1 nisab terus. Ini menurut Syafi'iyah. Itulah tadi yang syarat-syarat untuk urudut tijarah. Jadi syarat-syarat wajib untuk urudut tijarah. Saya kira untuk hari ini ya materi, monggo pertanyaan. Untuk pertemuan yang akan datang, takwimul urud. Ya, bagaimana menilai barang dagangan itu? Nah, ngitung kita itu bagaimana? Nah, ngitungnya itu apa ainnya, ya barang-barang dagangannya pakai harga beli atau harga jual dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas pertemuan yang akan datang. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, silakan Mbak Ji. Oh iya. Jadi untuk emas Haji, zakatnya minimal nisabnya ya. Nisab itu batas minimal dia punya harta yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 85 gram. 20 tak kecapuk. Kecuali 20 kali 20. Ya, 20 kali 20 kecapuk. Dikeluarkannya 2,5% Pak Haji. Nggih. Monggo kalau ada yang lain. Ustaz, jadi oh yaudah terus. Iya Pak Haji Fatah. Jadi. Oke, silakan. Semisal investasi terhadap seseorang. Ya. Pada waktu hisabnya itu yang pertama apa? Anggap sekarang bangkrut, tidak bisa bayar. Anggap investasi terhadap lembaga atau seseorang. Ya. Pada waktu 1 tahun bangkrut. Ya. Bila saya tidak bisa orangnya tidak bisa memberikan uang. Berikan uang. Apakah itu bisa kena, saya itu bisa kena diutang Ya. Zakat. Zakat yang pertama. Yang kedua, seandainya tidak bangkrut tapi tetap uangnya, tapi pada waktu hisab tidak bisa diambil uangnya, tapi saya tidak bisa mengeluarkan zakat karena saya tidak punya uang karena uangnya ada di situ. Yeah. Apakah itu bisa ditunda nanti namanya? Itu nanti kita bahas detailnya, namanya di Sirkatul Mudharabah. Iya, ada di belakang tentang urudut tijarah ini. Jadi kita bahas itu nanti. Jadi kayak tadi itu nanti detail saja. Kalau jadi detail saja nanti ada itu. Ya paling pertemuan yang akan datang sudah masuk itu Sirkatul Mudharabah itu nanti insyaallah. Ya jadi kayak kita punya modal investasi ya kan ke orang, atau kita kita suruh orang untuk mengendalikan. Nah ini zakatnya bagaimana? Tak datang. Iya nanti aja tuh. Ya. Saya kira sabar dulu lah
Kecuali kalau lama nanti ya secara umum saya jawab. Ini kan sudah minggu depan sudah masuk itu Zikatul Mudharabah. Insyaallah nanti apa? Ya. Tanya di siapa, Pak? Ya. Ya silakan monggo yang lain. Haji tadi. Ya, kemarin Ustadz Hudzaifah itu menyangkut masalah hutang. Ya. Nggih. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang wajib fata. Sekat ini kan sudah ada haul, ada nisab. Ya. Nggih. Tatkala kita ini yang punya uang meninggal, istri tidak ada, biasa kita ngeluarkan, tinggal 1 bulan sudah meninggal. Ini kan hutang yang harus, yang anak-anak kita tidak tahu. Ya saya kalau mengeluarkan setiap bulan ini gitu. Nggih. Ya, ternyata meninggallah si fulan itu. Ya. Nggih. Meninggalnya sudah hartanya sudah 1 tahun? Enggak, kurang. Jadi kurang 1 bulan. Ya. Saya keluarkan bulan Ramadan, di bulan Rajabnya meninggal gitu, Ya. seumpama. Ini kan kewajiban yang hutang yang harus dibayar ya. Kalau Ya. orang apakah ini termasuk hutang gitu ya? Hutang ke siapa Pak Ji? Hutang dibayar kepada Allah gitu. Oh, Gitu. artinya belum ditunaikan. Iya, tapi anak kan tidak tahu. Saya biar bulan-bulan Ramadan seumpama harus mengeluarkan sekian 100 juta seumpama. Iya. Itu kan apakah itu masuk kategori kewajiban atau masuk kategori menjadi hutang, baik itu tidak secara kepada Allah, kewajiban kita. Yeah. Gitu. Yang kedua, bahwa kata Hasim Mandan itu kalau menyampaikan masalah zakat, barang siapa yang mendengar majelis zakat itu, katanya buktikan testimoni, walaupun itu yang dengarkan orang, mohon maaf, orang miskin seumpama. Kalau sudah dengar majelis zakat dan dia berhati-hati terhadap zakat, pasti dia kaya katanya. Waktu untuk anaknya, makanya jangan sia-siakan masalah bicara majelis zakat, karena nanti Allah ingin orang yang mendengar dan belajar itu akan dimampukan oleh Allah. Amin. Itu sebetulnya saya dengarkan Hasim Mandan, tapi ternyata testimoninya benar. Dulu saya tidak punya angan-angan saya mau bayar zakat mal gitu ya. Benar itu. Waktu tidak punya apa-apa, tapi itu karena dimotivasi dari Hasim Mandan itu, coba dengarkan kalau ada majelis zakat katanya. Allah pasti memampukan kalian. Itu katanya. Itu yang Yeah. itu. Yang tadi coba yang pertama. Yeah. Jadi pertama seandainya ada orang tua katakanlah ya, biasa dia ngeluarin zakat sama Ramadan anggap aja Pak Ji ya. Ternyata ketika sebelum Ramadan sebulan berarti Sya'ban ya. Ya, Sya'ban sama meninggal ya kan. Nah, pertama ini secara fikih Pak Ji ya, secara fikih kewajiban zakat itu ada syarat namanya haulanul haul, artinya dia sudah mencapai 1 tahun. Ketika orang ini meninggal ya kan belum 1 tahun, maka dia tidak kewajiban zakat, karena taklif itu kepada orang yang masih hidup ya, tidak. Dan sebenarnya saat itu sudah secara hukum ya Pak Ji, secara hukum ya itu sudah berubah kepemilikan menjadi hak miliknya ahli waris. Jadi hak milik ahli waris. Apalagi, nah enaknya begitu. Islam itu enak sekali Pak. Orang yang tidak tahu itu tidak kena taklif. Orang yang tidak tahu itu tidak kena taklif. Jadi enak orang nggak tahu itu. Ada dosa. Tak ada dosa. Orang tidak tahu itu kalau secara hukum ya. Kecuali kalau pura-pura tidak tahu. Nah, kalau pura-pura tidak tahu kena taklif. Ya, kalau kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu kena taklif. Tapi kalau benar-benar tidak tahu dia tidak kena taklif. Ya. Ya. Jadi kalau kita kembali ke fikih, syarat dari kewajiban zakat itu ya, kecuali Pak Ji ya, kecuali barang-barang tertentu yang tidak dipersyaratkan setahun. Nah, contohnya pertanian ya kan, seharusnya dia udah panen, baru panen belum ngeluarin sudah meninggal nih. Ya kan, belum panen, sudah panen tapi belum ngeluarin, belum sempet lah, atau pas panen katakanlah. Artinya sudah jelas itu kena kewajiban zakat. Nah,
itu ya kan tetap dia kena ngeluarin zakat. Tapi kalau tidak tahu, namanya orang sudah meninggal, yang wajib kan orang meninggal. Dia tidak tahu dan ahli warisnya juga tidak tahu, ya tidak kena taklif. Tapi ketika ahli warisnya tahu, salah satu ahli waris, siapapun yang ahli waris tahu, itu yang kena taklif. Ya, makanya memang orang tahu juga di satu sisi punya beban, Pak. Makanya kata Gus Bah, kalau pengen ndak ribet, jadi orang bodoh saja katanya. Gak usah majelis ilmu ya. Iya. Tapi ya itu resikonya kan, di dalam hadis kan banyak, ya kan. Seorang alim satu itu banyak hadisnya macam-macam ya. Lebih baik dari 70.000, lebih baik dari sekian ribu dari orang yang ini. Artinya memang kualitasnya kan beda gitu loh. Kualitasnya itu beda. Tapi ya itu satu sisi ini. Tapi ya udah gitu-gitu aja istilahnya ya. Gitu-gitu aja. Karena dia orang gak nganggur beban. Ya gampangnya lah di kehidupan di dunia saja ya, seandainya ini sama-sama dengan katakanlah pelaksana staf yang di bawah dengan pimpinan seumpama, itu namanya pimpinan salah sedikit yo konsekuensinya luar biasa kan memang. Tetapi di satu sisi ketika dia benar mengambil kebijakan, manfaatnya juga luar biasa, dan insya Allah nanti kelak Allah juga akan adil gitu, adil terhadap itu. Tapi kalau yang staf paling dia salah hanya pekerjaannya itu, nggak banyak berpengaruh ke orang lain gitu kan. Tapi dia pinter hanya itu saja, maksudnya dia benar juga hanya itu saja dia tahu yang dilaksanakan. Artinya dia tidak banyak berpengaruh ya. Dan insya Allah Allah akan adil lah ya, meskipun semua itu tergantung rahmat Allah, tapi Allah akan adil. Insya Allah juga akan banyak. Begitulah juga seperti itu. Oleh karena itu ya tetap mempunyai pengetahuan, berilmu itu lebih baik daripada tidak ya kan. Karena sama-sama benar saja, kalau prosesnya tidak tahu, nah itu lebih baik dari proses yang kita tahu. Karena apa? Itu pas adalah ketepaan saja benar. Jadi yang benar paling sekali, salahnya bisa 99 kali kalau tidak dengan cara ilmu. Ya. Oleh karena itu ya kita lebih baik berilmu ya. Jadi untuk seperti tadi itu ya seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau seandainya kita tahu orang tua termasuk kita ahli warisnya ya kan, ya kita tahu itu kemarin ayahnya belum ayah kita atau pewaris kita belum ngeluarin zakat ininya pertanian ya, kita keluarin dulu lah katakanlah. Jadi harus kita keluarin dulu, jangan langsung kita bagi aja gitu ya. Kita keluarin, memang harus dikeluarkan kewajiban-kewajiban ya, utang, baik utang kepada manusia maupun utang kepada Allah. Sebenarnya yang pernah kita bahas kan, pertama kewajibannya dari harta yang ditinggalkan adalah yang pertama untuk biaya pengurusan jenazah. Yang kedua untuk membayar utang, baik utang kepada Allah maupun utang kepada manusia. Yang ketiga melaksanakan kewajiban wasiat ya, selama wasiat itu tidak lebih dari 1/3 ya. Kemudian yang terakhir baru dibagi sebagai tirkah, sebagai harta warisan atau peninggalan. Nah, berarti seperti itu. Itu yang harus kita pegang terus ya. Sebenarnya kalau kita pegang pedoman itu ya enak sebenarnya, nggak bingung. Ini mana dulu, ya, enak sebenarnya. Asal kita punya pengetahuan. Ya, cukup. Ada yang lain? Karena sudah setengah. Yes, satu lagi. Monggo Pak Haji. Nah kalau ini Pak, pertanian ini sebenarnya juga ya perbedaan pendapat itu ada yang seperti itu, tapi ada ya apa adanya yang yang dihasilkan itu. Jadi apa yang pertanian itu pengalaman saya contoh. Ya itulah Pak, makanya dulu kenapa ada gerakan zakat profesi itu kan itu. Salah satunya dibandingkan dengan petani. Petani saja belum tentu untung, tetap kena zakat dari hasilnya. Masa yang pegawai ongkang-ongkang kaki katanya nggak kena zakat? Nah itu salah satunya gerakan itu dari sisi logika hukum ya katakanlah, itu kan tidak masuk akal. Akhirnya kemudian dikiaskan dengan banyak hal itu ya, zakat profesi itu. Kemudian meskipun itu pendapat ijtihad, tapi untuk masa sekarang hampir semua ulama ya, mayoritas ulama menyepakati tentang kewajiban zakat profesi. Mayoritas ulama kontemporer ya Bu, itu menyepakati di semua negara hampir adanya zakat profesi. Nah kalau zakat pertanian ya,
kalau pendapat-pendapat ulama dulu itu lebih pada hasilnya ini. Hasil panennya. Hasil panennya dapat berapa? Meskipun ada yang mungkin pendapat untuk panen itu kan ada biayanya. Lah itu banyak Ji. Operasionalnya. Iya. Yang dibayar dulu ya. Makanya di dalam zakat pertanian itu nanti ada syarat-syarat. Jadi ada syarat-syaratnya. Jadi kalau dengan pengairan yang dibiayai sendiri itu yang dikeluarin biasanya lebih sedikit. 5%. Ya, nanti kalau yang dengan alamiah, nah itu lebih besar. Nah, nanti ada pembahasannya tentang zakat pertanian itu nanti. Bayar zakatnya. Iya, kan pertanian bahan pokok, Pak Ji. Disewakan. Sawah saya tak sewa-sewakan. Oh. Kalau sewa kan lebih pada hasilnya, hasil sewanya. Berarti dia zakatnya uang ya. Zakatnya uang tadi sudah selama sudah sampai 1 nisab, ya kan ya tetap kena zakat. Dikumpulkan ya. Ya, iya. Tetap kena zakat uangnya tadi, ya kan. Uang tadi kan kena zakat uang tadi. Selama sudah sampai 1 nisab. Zakat itu tidak harus uang, barang misalnya beras atau ikan apa-apa. Nah, ini nanti juga ada termasuk di urut tijarah. Benar. Jadi bagi zakat itu kalau termasuk ini nanti tentang barang dagangan, ya, itu tetap memang 2 pendapat. Tapi kalau jumhurul ulama, ya kan, kalau barang dagangan itu nilai, ya uang nilainya. Tapi boleh juga barangnya. Kalau urut tijarah. Tapi kalau yang lain, ya kayak harga pokok, itu lebih baik malah justru barangnya. Jadi barangnya itu. Jadi panen beras sekian ton dikeluarin zakatnya sekian dalam bentuk beras. Nah, kalau barang dagangan karena kan susah karena barangnya macam-macam. Kecuali kita jual, ada juga yang sekarang kan jual khusus kain saja. Nah, itu boleh dikeluarin sama kain tapi dengan kain yang tengahan. Jangan yang jelek juga jangan yang bagus, minimal yang tengahan. Yang kualitas tengahan. Misalnya kita mau zakati barang dagangan, kita beli sarung aja, sarungnya kita beli bagikan. Diambilkan dari barang dagangan kita. Nilainya misalnya berapa? Ya nanti ini sebenarnya kita bahas ada di barang dagangan ini biar lebih detail itu. Tapi intinya begitu. Jadi boleh nilainya, boleh barangnya. Tapi kalau barangnya jangan kualitas yang rendah, minimal tengah-tengah, lebih ke atas lebih baik. Niatkan. Gitu. Oke. Saya kira itu Pak Haji ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.